Mana ada nabi naik ke langit sana sampai 7 lapis langit, naik kendaraan buruk tanpa helm, tanpa oksigen. Apa nggak rusak muka Mamat? Rusaklah mukanya. Mukanya rusak. Makanya gambarnya itu nggak ada tuh di dunia ini, nggak ada gambar Mamat itu. Karena wajahnya sudah rusak ya, kena itu, kena komet, kena serpihan-serpihan planet pecah. Aneh. Lagi-lagi Saifuddin Ibrahim fitnah Rasulullah SAW. Dia katanya kenapa di dunia ini tidak ada gambarnya Nabi Muhammad SAW, karena wajahnya itu rusak tatkala Isra Mi'raj. Jadi tidak ada gambar Nabi Muhammad SAW karena wajahnya rusak terkena komet. Semakin ngawur ya ikhafillah. Makanya beredar rumor bahwa sekarang karena orang ini saking kerasnya menghina dan fitnah Islam, dia sekarang ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya ya khafillah. Apakah memang ini salah satu balasan yang kecil yang diberikan kepada Saifuddin Ibrahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang kami bisa menyapa kembali sahabat Asik Ngaji di channel Asik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus-menerus bersama antum tentunya menyuarakan yang hak dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Ikhafillah, pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan kembali hujatan bahkan fitnahan Saifuddin Ibrahim kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia katanya kenapa Nabi Muhammad itu di muka bumi ini tidak ada gambarnya, karena ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW terkena komet sehingga wajah Nabi SAW itu rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fitnah yang sangat keji ikhwillah. Dan sekarang Saifuddin Ibrahim masih berada di Amerika Serikat. Nampaknya dia ketakutan kalau datang ke Indonesia. Nah, kalau misalkan hemat kami, kalau misalkan Saifuddin Ibrahim ini berani dan menganggap pernyataan yang selama ini disampaikan itu adalah kebenaran, maka datanglah ke Indonesia dan siap mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya itu. Tetapi saya yakin karena Saifuddin Ibrahim ini sudah keliru dan dia sudah menyadari bahwa yang disampaikan itu adalah hujatan, fitnahan, maka dia ketakutan dan tidak mau berurusan dengan hukum ikhwillah. Baik, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana hujatan, fitnahan Saifuddin Ibrahim kepada Rasulullah SAW dan yang pada akhirnya ikhwillah, karena orang ini begitu kerasnya menghujat Islam, dia sekarang ditinggalkan oleh orang yang selama ini bersamanya. Apakah memang ini merupakan bagian balasan yang kecil yang diberikan kepada Saifuddin Ibrahim agar Saifuddin Ibrahim ini sadar dan berhenti untuk menghujat dan memfitnah Rasulullah SAW? Baik ikhwillah, kita akan saksikan terlebih dahulu ke videonya. Silakan. Mana ada nabi naik ke langit sana sampai 7 lapis langit, naik kendaraan buruk tanpa helm, tanpa oksigen. Apa nggak rusak muka Mamat? Rusaklah mukanya. Mukanya rusak. Makanya gambarnya itu nggak ada tuh di dunia ini, nggak ada gambar Mamat itu. Karena wajahnya sudah rusak ya, kena itu, kena komet, kena serpihan-serpihan planet pecah. Aneh. Ikhwillah, video ini diambil dari channelnya Saifuddin Ibrahim 2 hari yang lalu. Jadi di judulnya itu membahas tentang Lukas, akan tetapi di dalamnya dia masih menghujat Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kita akan jawab. Yang pertama terkait daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perlu ketahui bahwa Isra Mi'raj Nabi itu bukan kehendaknya Nabi, tetapi jelas itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah asra, yang memperjalankan, asra bi'abdihi, hambanya, lailan, di waktu malam hari. Artinya yang berkehendak di sini atas Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jadi kalau misalkan Allah yang berkehendak, Tuhan yang berkehendak,
apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin. Ketika Allah mengatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, semuanya akan terjadi atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwafillah, terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'rajnya itu terkena serpihan komet, serpihan planet dan sebagainya, sehingga hancurlah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Wahai Saiful Ibrahim, tunjukkan riwayatnya, tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya bahwa Rasulullah SAW itu hancur wajahnya karena komet, karena serpihan planet? Mana dalilnya? Jadi Anda jangan berbicara sembarangan. Kalau misalkan Anda tidak tahu dalil, tidak tahu riwayat, bahkan Anda mengada-ngada seperti itu. Kalau misalkan dalam Islam ketika kita bersumpah atau berkata tentang Nabi Muhammad SAW dan perkataan itu bohong atau dusta, lalu kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka maq'adahu 'alan nar, siap-siap tempat tinggalnya berada di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Anda jangan fitnah. Sekali lagi, jangan membuat kedustaan atau fitnah kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kata Saiful Ibrahim, Nabi Muhammad itu tidak ada gambarnya karena wajahnya rusak. Anda ini kalau misalkan sudah memfitnah ya seperti ini ya. Kenapa umat muslim tidak menggambar wajahnya Nabi Muhammad? Karena ditakutkan semisal kita menggambar Rasulullah SAW lalu kemudian tidak sesuai dengan wajah aslinya, tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Sedangkan kalau misalkan kita tidak sesuai dengan bentuk atau wajah aslinya, berarti itu merupakan kedustaan yang sangat besar. Apalagi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau misalkan berkata atas namaku lalu kemudian berdusta di dalamnya, maka siap-siap masuk neraka, tempatnya dalam neraka. Maka umat muslimin tidak ada satupun yang berani untuk menggambar Rasulullah SAW, karena jelas ketika menggambar tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan faktanya yang ada, maka siap-siap berarti dia sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis Nabi SAW sudah jelas dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu lebih indah daripada rembulan, sebagaimana sahabat Nabi SAW meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, Haddatsana Hannadun bin As-Sir qala haddatsana Absyar bin Al-Qasim an Al-Ash'asi wa huwa ibnu Sawwarin an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyanin wa alaihi khullatun hamra'u faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari falahuwa indi ahsana minal qamari. Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As-Siri, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abzar bin Al-Qasim dari Al-Ash'ath yakni Ibnu Sawwar dari Abu Ishaq dari Jabir bin Samurah, ia berkata aku melihat Rasulullah SAW di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dan rembulan. Ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Kemudian hadis riwayat Ahmad, Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan matahari berjalan di sela-sela wajahnya. Masya Allah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW jika sedang bergembira, wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, berkata, Rasulullah SAW memiliki wajah yang berseri-seri, bersinar seperti sinar bulan. Abu Nuaim dalam Dalail An-Nubuwah. Itulah kesaksian daripada sahabat Nabi, dari orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri tercinta Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW itu bak rembulan, seperti hanya rembulan, bahkan paling indah daripada rembulan. Nah pertanyaannya kemudian, bagaimana pendapat istri Anda wahai Saiful Ibrahim tentang diri Anda? Apakah seperti rembulan atau rembulan yang tertutup gerhana? Ikhwafillah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjawab daripada hujatan atau fitnahan Saiful Ibrahim kepada Islam, wabil khusus menghujat atau memfitnah Rasulullah SAW. Dan kami haturkan terima kasih kepada ikhwafillah yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini melalui share, subscribe, like, komen dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan ikhwafillah semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.